Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in bab sholat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa furidat laylatal isra'i ba'da nubuwatin bi asyri sinina wa thalathati ashhur. Lailata sab'in wa ishrina minar rajab. Wa furidat laylatal isra' dan difardukannya sholat 5 waktu adalah pada malam Isra Mi'raj ba'dan nubuwatin bi asyri sinina salasati ashhur pada tahun 10 kenabian lebih 3 bulan. Jadi kewajiban sholat ini adalah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu pada tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi tepatnya adalah pada tanggal 27 Rajab. Inilah pertama kali Nabi Muhammad diberikan oleh Allah untuk melakukan sholat 5 waktu. Tentunya seperti cerita yang kita kenal bahwa dulunya pertama kali Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah, itu pertama Nabi Muhammad diberikan perintah untuk sholat 50 waktu. Kemudian setelah Nabi Muhammad turun dari arsy, kemudian turun ke langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di sana beliau berbincang dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa mengatakan bahwa eh, agar Nabi Muhammad menawar kepada Allah agar perintah sholat 50 waktu agar diturunkan. Akhirnya setelah Nabi Muhammad bolak-balik dari arsy ke langit kemudian bertemu lagi dengan Nabi Musa, akhirnya singkat cerita terjadilah perintah sampai dari 50 waktu turun menjadi 5 waktu. Saat itu pun Nabi Musa masih ragu apakah umat Muhammad nanti bisa melakukan sholat 5 waktu tersebut. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad diminta untuk menawar lagi, Nabi Muhammad sudah merasa malu, kemudian menerimalah perintah sholat 5 waktu tersebut. Nah, ada cerita unik di sini bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari dan Nabi Muhammad itu sudah naik dari bumi ke langit tingkat 1, tingkat 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama dan logisnya Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Nabi Muhammad diceritakan dalam banyak riwayat bahwa Nabi Muhammad juga berkeliling arsy, kemudian mendatangi surga, melihat neraka. Tentunya ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Akan tetapi di dalam riwayat-riwayat hadis diceritakan bahwa ketika Nabi itu berangkat Isra Mi'raj, maka pada malam itu daun yang tersentuh ataupun ketika Nabi Muhammad naik ke langit, kemudian beliau menyentuh daun, kemudian daun itu bergerak-gerak atau bergoyang-goyang. Ketika Nabi pulang Mi'raj, itu daun tersebut belum berhenti bergoyang. Kemudian dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Nabi pulang Mi'raj, itu dipan ataupun tempat tidur yang dipakai Nabi tidur itu terasa masih hangat. Jadi menurut waktu di akhirat itu sangat lama, tapi di dunia waktunya sangat sebentar. Itulah hal yang tidak kita ketahui, wallahu a'lam, kita tidak tahu, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada cerita unik lagi bahwa ketika Nabi Mi'raj kemudian Nabi mengunjungi neraka, di sana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat eh, penjaga neraka, yaitu malaikat Malik, yang beliau itu terkenal malaikat yang tidak pernah tersenyum. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka diantar oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, di sana pun beliau disambut oleh malaikat Malik tanpa senyum. Kemudian malaikat Jibril memarahi malaikat Malik, "Wahai Malik, inilah utusan Allah, inilah kekasih Allah. Kenapa engkau tidak tersenyum?" Dengan terpaksanya malaikat Malik kemudian tersenyum.
Kemudian Nabi Muhammad sedemikian penasaran dengan dalamnya neraka tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mengambil sebuah batu, kemudian dilemparnya ke neraka, dan Nabi Muhammad tidak pernah mendengar batu tersebut jatuh ke dasar neraka. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah batu ini akan segera menyentuh dasar neraka?" Kemudian Jibril menjawab, "Tidak ya Nabi, batu ini akan turun ataupun menyentuh dasar neraka beberapa tahun yang akan datang." Dan benar saja, kemudian Nabi Muhammad meninggalkan neraka, kemudian Nabi Muhammad pulang Mi'raj. Setelah beliau pulang Mi'raj, kemudian beliau ketika duduk bersama para sahabat, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang amat sangat keras. Kemudian sahabat bertanya-tanya, apa gerangan suara tersebut? Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, apakah kalian tahu suara apa itu?" Sahabat menjawab, "Hanya Allah dan nabinya yang lebih mengetahui." Kemudian Nabi Muhammad bersabda bahwa itulah suara batu yang aku lempar ke dasar neraka 70 tahun yang lalu. Bisa kita bayangkan betapa dalamnya neraka jahanam. Batu yang dilemparkan baru menyentuh dasar neraka selama 70 tahun. Semoga kita bisa diselamatkan oleh Allah melalui syafaat Nabi Muhammad SAW agar dibebaskan dari azab neraka. Sekian, kita lanjut pembahasan di pembahasan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.